Di depan kami udah ada sebuah laptop convertible 2-in-1 dari Asus, yaitu Asus VivoBook Flip 14. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita intro terlebih dahulu. Yo, halo guys, welcome back again to Masnan Techno. Jadi di sini kita bakalan nge-review sebuah laptop convertible 2-in-1 dari Asus, yaitu Asus VivoBook Flip 14 TM420IA. Pertama, kita bakalan ngebahas soal desainnya. Jadi di sini menurut saya Asus VivoBook ini desainnya udah keren banget. Jadi dulu biasanya cuman ada logo Asus di tengah, tapi sekarang dipindahin ke samping yang menurut saya ini jadi lebih keren. Untuk warnanya di sini sayangnya cuman ada warna bespoke black. Tapi saya nggak keberatan dengan warna ini karena warnanya ini menurut saya udah elegan banget. Sekarang untuk engselnya, di sini engselnya udah ergolift. Kalau teman-teman buka seperti ini, di sini engselnya bakal ngangkat laptopnya. Ini airflow-nya pasti udah terjaga. Nah, di sini sayangnya ini masih belum bisa dibuka menggunakan satu tangan. Di sini bobotnya cukup ringan, yaitu hanya sebesar 1,5 kg. Nah, laptop ini juga sudah sangat tipis sekali, tingginya hanya 1,8 cm. Oke, segitu bagian desain. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Di sini untuk spesifikasinya saya jujur sangat suka karena laptop setipis ini, seringan ini sudah memiliki prosesor yang sangat kuat. Jadi di sini prosesornya sudah menggunakan Ryzen 7 4700U yang sudah dilengkapi dengan AMD Radeon RX Vega 7. Jadi buat teman-teman yang mau mainin game ringan ini masih kuat banget. Kemudian di sini juga memorinya sudah dilengkapi dengan 16 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Dan sudah menggunakan konfigurasi dual channel. Jadi performa dari AMD Ryzen-nya ini bakal lebih keluar. Oke, untuk penyimpanannya di sini sudah menggunakan SSD. Untuk varian yang kami dapat ini sudah menggunakan SSD sebesar 512 GB. Jadi menurut kami ini udah sangat cukup banget. Sekarang kita pindah ke bagian port. Port sebelah kanannya di sini ada satu buah DC in, kemudian ada slot HDMI, ada satu buah USB-A, kemudian ada satu buah USB Type-C, kemudian di sebelahnya ada audio combo jack, kemudian ada micro SD card reader, dan di sebelahnya ada tombol power. Ini cukup bagus karena tombol powernya tidak menyatu dengan keyboard dan posisinya ada di samping. Sekarang kita ke bagian sebelah kiri. Di sini hanya terdapat dua buah port Kensington lock dan juga ada satu buah USB 2.0. Di sini sayangnya nggak ada SD card reader dan juga slot RJ45. Tapi untuk slot RJ45 bisa dimaklum karena ukurannya hanya setipis ini. Oke, sekarang kita ke bagian display. Di sini layarnya sudah berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD dan yang pasti sudah touchscreen. Nah, di sini kami sangat suka dengan touchscreen-nya ini karena sudah sangat responsif sekali. Dan di paket penjualannya juga kita mendapatkan stylus pen yang mana itu sangat-sangat keren apabila digunakan di laptop ini. Contohnya seperti ini. Dan layarnya juga di sini sudah sangat tipis bezelnya. Bagian kanan kiri sudah tipis, tapi sayangnya di bagian atas masih tebal karena masih ada webcam. Sayangnya saya kurang suka dengan kualitas webcamnya karena di sini masih menggunakan resolusi HD 720p. Sekarang kita beralih ke keyboardnya. Untuk keyboardnya ini saya kasih jempol karena untuk mengetik di sini feel-nya udah sangat enak sekali. Dan juga di keyboardnya ini sudah terdapat backlit 3 level. Jadi kalau teman-teman lagi di ruangan yang gelap,
ini backlightnya sangat membantu banget. Dan untuk bagian enternya di sini VivoBook sudah memberikan highlight warna hijau. Travel key-nya ini sudah 1,4 mm. Jadi apabila teman-teman ngetik ini sudah cukup empuk dan nggak terasa keras. Oke, tapi ada satu yang saya sayangkan di keyboard ini adalah arrow key-nya. Di sini untuk tangan yang berukuran besar seperti tangan saya, menggunakan arrow key sekecil ini sangat-sangat kurang nyaman. Sekarang kita bahas tentang touchpad-nya. Di sini touchpad-nya saya kurang suka karena di sini masih kurang kokoh atau kurang solid. Di sini teman-teman kalau kedengeran ada suara seperti ini. Padahal ini nggak saya tekan banget. Tapi di sini ada satu yang perlu di highlight, yaitu ada fingerprint sensor. Sekarang kita bahas tentang audionya. Di sini audionya, aduh, saya udah no comment banget. Di sini audionya bener-bener enak karena di-tuning langsung oleh Harman Kardon. Jadi di sini teman-teman kalau beli laptop ini udah nggak perlu beli speaker tambahan. Karena di laptop ini speakernya udah ajib banget. Untuk Bluetooth-nya di sini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0 yang mana speed-nya sudah sangat kencang. Nah, sekarang kita bahas tentang baterainya. Di sini baterainya sudah dilengkapi dengan 43 Wh yang mana baterainya ini tahan sampai dengan 10 jam. Sedangkan untuk pengisian baterainya 0 sampai 60% hanya membutuhkan waktu 45 Untuk pengisian baterainya 0 sampai 60% hanya memerlukan waktu sebesar 49 menit saja, yang mana itu sudah sangat cepat untuk ukuran laptop. 0 sampai 60% hanya memerlukan waktu 49 menit. Nah, sekarang kita bahas tentang performa untuk gamingnya. Game yang pertama akan kita coba adalah NBA 2K20. Jadi di sini NBA ini lumayan berat, kita bakal langsung coba aja. Di sini kita pakai settingan Full HD 1080p di settingan low. Oke, kita langsung coba aja. Oke, jadi di sini kita cobain gameplay PES 2020. Di sini kita pakai settingan very low dan juga resolusinya kita di 720p. Kita pengen tahu performa dari laptop ini seberapa bagus. Nah, di sini sih kita dapat 56 fps. Oke, 55. Stabil di 50-an. Dan suhu GPU-nya di sini cuman 66 derajat Celcius, yang mana untuk sebuah laptop itu adem banget. Nah, jadi ini dia kita dapat stabil di 50 fps-an. Cukup playable dan ini udah cocok banget kalau teman-teman mau main game-game ringan, ini laptop udah cukup banget. Sekarang kita nyobain Genshin Impact. Di sini kita pakai settingan very low dengan resolusi 1080p. Ini dia Genshin Impact. Di sini kita dapat 48 fps sampai 50 fps. Di sini cukup playable banget karena game ini 30 fps pun udah sangat playable.
Kalau teman-teman lihat, ini udah enak banget. Buat teman-teman yang pengen main Genshin Impact, ini laptop udah cukup banget. Yang terakhir, laptop ini udah dilengkapi dengan Windows 10 Home original dan juga Microsoft Office Home and Student 2019. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli lisensi untuk Windows dan Microsoft Office-nya, karena kalau teman-teman beli laptop ini sudah dapat lisensi original. Untuk harganya, varian ini hanya seharga Rp12.099.000. Teman-teman mungkin bisa dapat harga yang lebih murah di online shop. Teman-teman pinter-pinter aja nyari harga terbaik. Di sini juga ada 2 SKU lain, yaitu ada varian Ryzen 5 dengan RAM sebesar 8GB serta SSD sebesar 512GB yang harganya hanya Rp10.099.000 saja. Untuk yang terakhir ada varian Ryzen 3 dengan RAM 8GB dan juga SSD sebesar 526GB hanya Rp8.899.000. Oke, buat yang nanya worth it gak sih dengan harga segini? Menurut saya ini worth it banget. Di sini teman-teman bisa dapat laptop convertible hanya dengan harga segitu murah. Nah, untuk teman-teman yang mau beli bisa langsung ke official store-nya Asus, atau teman-teman bisa cari di e-commerce kesayangan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu buat teman-teman yang suka. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen kalau ada yang kurang, dan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Sekian dulu video review dari saya. See you at the next video. Bye-bye.